Wih, modeng naik parah ya cuy. Hmm. Ini masih ngopi sambil ngudut. Wih, sama dong. Kita juga ngudut terus ini dari tadi ini. Ya. Oke, kita akan bahas mudeng nih teman-teman ya. Mudeng. Mudeng itu marketnya gitu-gitu aja karakternya ya. Penuh mainan. Bang, ini kalau gimana nih Bang Mudeng nih Bang? Mudeng ya. Sebenarnya kalau kalau secara alur ya, kalau secara alur ya memang sih Mudeng ini potensi di pump, masih ada potensi di pump secara alurnya sih. Sebentar ya. Nih ya kalau kita lihat ya secara historinya kan dia mirip-mirip di sini nih. Nih gini-gini. Nah, persis banget lagi. Jadi gue bisa melihat ya, ini pola-pola pergerakannya itu sama ya. Jadi ini sudah memang alurnya kayak gitu kali ya. Nih, lu bisa perhatikan nih kotak-kotak yang gue kasih sebentar. Nih, ini gue ini dulu sebentar. Ini time frame satu hari ya. Ini time frame satu hari. Nah, kalau gue melihat ya, kalau gue melihat ini masih ada apa namanya, ada chance untuk di pump lagi nih, kayaknya ya untuk si Modeng ini. Mungkin ini akan dibanting dulu, kemungkinan dibanting dulu ya, tapi nanti akan di pump sedikit-sedikit gitu teman. Ini seperti itu yang gue lihat ya, yang gue lihat ini. Sebentar. Tapi terlepas dari itu ya, kita akan melihat tuh ya, ini kan potensinya ya gini-gini nih, pergerakannya kayak gini nih, sebentar-sebentar. Hmm, ya kan? Memang kayak gini nih alurnya kayak gini, kayak kayak tangga, tau nggak tangga. Nah, ya, gue pikir akan ada di pump lagi, mungkin ya dia bisa di pump di 0,1 lagi atau kill 1-0 lagi baru di dam lagi gini. Ya polanya kayak kayak gimana ya, kayak tangga ya, kayak apa nih kayak gini nih, kayak tangga. Mantau market sambil main pug bang, enak bang please katanya. Mungkin next besok ya temen, karena ini udah 1 jam men ya. Enak lu sambil main game ya kan. Oke, ya itu kalau kita lihat dari time frame satu hari. Tapi kita akan coba cek apakah ini memungkinkan untuk diturunin dulu atau gimana ya. Yang gue lihat sih sepertinya ini akan diturunkan dulu ya temen ya. Kalau kita cek di time frame satu hari, ini memungkinkan market akan diturunin dulu ya. Jadi artinya kalau lu nanti lihat di time frame 4 jam akan ada potensi naik, itu bukan potensi kenaikan yang besar. Karena apa? Di time frame satu hari itu potensinya turun. Ya nih, ya. Jadi yang gue lihat ini potensi di time frame gini-gini ya, gini. Yang gue lihat ya, yang gue lihat. Ini ada potensi gini, des habis itu gini. Nah, gitu. Jadi time frame satu ini 1 hari ini rawan banget akan ada ditekan dulu, ditekan turun dulu. Ya, karena dia posisinya masih overbought ya, atau titik pembelian itu masih sangat tinggi nih. Jadi posisinya masih di atas, so gue pikir ini masih ada chance untuk ditekan dulu harganya ya, agar lebih murah lagi. Nanti kalau udah murah baru di buy ya, kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, kalau kita cek di time frame 4 jam seperti apa nih bang. 4 jam tuh kan, 4 jam hijau. Ya,
4 jam hijau. Gue pikir ini 4 jam untuk kenaikan ya. Kalau kenaikan gue pikir ini akan ngebidik level sini nih cuy. Ini nih, level ini nih. Iya. Mungkin untuk short term ya, untuk short term dia akan ngebidik level 0,1 ya. 0,1. Dia akan ngebidik area kuning ini nih, area ini nih. Ya untuk short term ya, ini untuk short term nih. Dia ngebidik level itu. Artinya kalau per gua live ini ya, dari harga sekarang akan kemungkinan ada kenaikan sekitar 9%, 8 sampai 9% itu. Ya, baru dia kebanting lagi gitu. Tapi harap hati-hati ya teman, harap hati-hati. Harap hati-hati. Ya ini untuk short term aja sih. Untuk short term. Tapi pada dasarnya untuk short term pun ini juga agak mengkhawatirkan gitu ya kenaikan. Amannya sih lu tunggu turun aja deh, tunggu dibanting dulu ya. Tunggu dibanting dulu ya. Karena lu masuk sekarang juga maksain kalau menurut gua. Karena apa? Modeng masih plus berapa sekarang? Masa market lagi plus lu masuk? Nunggu market lagi minus baru lu masuk gitu ya. Jadi makanya ya gua nggak ini sih ya. Kalau gua pikir lu tunggu penurunan aja sih ya. Ini karena nih potensinya turun ya. Kalaupun memang ada kenaikan untuk short term, gue pikir ini hanyalah kenaikan sementara, jadi nggak banyak ya. Kemungkinan ini akan naik di area yang gue kasih kotak kuning ini, itu di area sekitar 0,1 sampai 0,11 itu baru didam lagi ya. Nah untuk penurunannya bang, enaknya kita tunggu di mana nih ya? Lu tunggu paling nggak itu di area sini nih cuy, di sekitar 0,89 sih ya kalau menurut gua. Sebentar nih, amannya sih tunggu di sini nih amannya. Mudah-mudahan nyampe ya, mudah-mudahan nyampe. Amannya itu lu tunggu di sini nih 81 ya, 0,81. Terus pokok di kotak merah itulah pokoknya yang gue pikir ada chance untuk 0,86 0,81 itu ya. Amannya sih lu tunggu di situ ya. Karena kalau lu masuk sekarang ini kan posisinya modeng ini kan ini teman plus ya, plusnya masih banyak banget dan dia baru di pump gila-gilaan gitu. Karena untuk time frame 1 hari ini potensinya masih turunnya besar ya. Jadi gue pikir amannya lu tunggu di sini aja. Kalaupun ada kenaikan short term ya udah biarin aja. Intinya kita udah melihat bareng-bareng bahwa ini udah di pump gede, push. Jadi ini perlu dibanting sedikit lagi, mungkin di 0,8 tadi ya, 0,8 lah. Intinya seperti itu ya teman. Oke. Jadi itu aja teman ya untuk Mas siapa nih, Mas MWRMC. Mungkin kita lanjut di next live streaming kan udah malam banget, gua ngantuk cuy. Ya, thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di acara live streaming gua ya, entah buat komunitas gua yang ada di YouTube ataupun di Get Live. Thank you very much.